Selamat malam, sahabat Garuda dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah join dan juga sudah menunggu segmen spesial kita hari ini, belajar bareng bersama Coach Indra Syafri. Ya, hari ini, hari Minggu, setiap jam 20, channel YouTube Garuda Nusantara akan menayangkan beragam informasi dan juga pengetahuan tentang sepak bola. Dan untuk beberapa episode awal ini, kita akan belajar tentang grassroots football. Nah, kalau sahabat Garuda ketinggalan atau beberapa waktu yang lalu belum sempat mengikuti, jangan khawatir. Karena sahabat Garuda masih bisa belajar bareng melalui playlist yang ada di Garuda Nusantara Channel. Ya, dan kita punya 2 segmen setiap hari Kamis. Itu adalah segmen Ruang Ganti, di mana kita akan mengulik berbagai kisah inspiratif dari pemain, pelatih, dan juga tokoh olahraga di tanah air. Kalau untuk hari Minggu, jam 20, kita akan belajar tentang sepak bola. Ya, ini adalah episode yang keempat hari ini. Yang episode pertama adalah tentang filosofi grassroots. Kemudian yang episode kedua adalah tentang karakteristik anak-anak, sehingga kalau kita paham karakteristik anak-anaknya, kita juga bisa menyusun program latihan sesuai dengan karakteristik anak tersebut. Ya. Kemudian episode yang ketiga itu adalah tentang nutrisi dan juga first aid atau pencegahan cedera di grassroots. Jadi menarik semua materi itu sangat menarik Sobat Garuda. Jadi silahkan subscribe, share, dan juga like. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Dan hari ini kita akan belajar tentang coach edukator. Pasti sahabat Garuda penasaran nih, ada istilah khusus loh yang dipakai di grassroots football. Istilahnya adalah coach edukator. Sebutannya sangat spesial, coach edukator. Jadi silahkan sahabat Garuda semuanya bisa berpartisipasi di live chat YouTube-nya ya. Boleh kirim komentar, saran, atau pertanyaan tentang materi kita hari ini. Atau juga bisa request untuk materi-materi di segmen selanjutnya. Oke? Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung menyapa narasumber kita, yaitu Coach Indra Syafri. Beliau adalah instruktur resmi dengan lisensi dari FIFA, khusus spesialis di grassroots football. Nah, oke, selamat malam Coach Indra. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Apa kabar Coach hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, Oke. baik sampai hari Sudah, ini. Ya, alhamdulillah. Sudah mulai mencoba latihan new normal atau belum nih? Ya, atau aktivitas harian normal? Setiap hari sebelum ada new normal pun, untuk latihan atau untuk sekadar berolahraga, untuk kebutuhan pribadi, harus ya selalu. Nah, makanya kegiatan-kegiatan sepak bola ya kita memang belum bisa, walaupun sudah dinyatakan situasi new normal, tetapi kita memang harus tetap menunggu yang sekarang PSSI lagi membuat suatu protokol kesehatan untuk semua kegiatan sepak bola, mulai dari timnas kalau TC, Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga usia muda, EPA, dan lain sebagainya, termasuk SSB. Setelah protokol itu siap, baru kita coba ya
melakukan latihan kalau memang pemerintah sudah membolehkan. Oke, ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu, Coach, terutama waktu kemarin materi nutrisi yang disampaikan Dokter Syarif ya, karena kan tetap butuh protap nih untuk latihan sepak bola, terutama SSB, karena kalau di SSB anak-anak semua, Coach, gimana ngaturnya menggunakan protap tadi kan? Ini yang menarik. Ya, makanya kita harus sabar dulu, termasuk pemerintah dalam hal ini Kemendikbud juga tidak mengizinkan anak-anak sekolah dulu, karena bagaimanapun mengontrol anak-anak yang masih usia belia tentu akan susah. Saat dia sudah lama nggak ketemu dengan teman-temannya, begitu bertemu ya mungkin nggak sadar berpelukan dan akhirnya ya physical distance-nya nggak terjaga gitu. Jadi memang dalam situasi seperti ini harus sangat hati-hati. Berarti sebenarnya ini adalah tantangan baru untuk coach edukator ya, coach ya, bagaimana memulai latihan SSB di new normal. Wah, ini menarik banget, coach. Nanti kita bisa bahas ya, waktu pembahasan di apa saja yang perlu dilakukan coach edukator. Oke, gimana coach? Kita akan siap mulai untuk belajar barengnya? Ya, ayo silakan. Ya. Oke, baiklah. Nah, sahabat Garuda, silahkan untuk bisa join di live YouTube chatnya ya. Sahabat Garuda bisa bertanya apapun, terutama yang terkait dengan topik kita hari ini, Coach Edukator. Nah, oke. Baik, Coach. Biasanya pertanyaan yang pertama yang muncul adalah ini, Coach. Siapa sih yang bisa menjadi Coach Edukator? Lalu apa yang membuat ada sebutan khusus, bukan hanya coach aja, tapi ada istilahnya adalah coach edukator. Itu alasannya apa sebenarnya, Coach? Silakan, Coach. Oke, seperti di awal kita sampaikan bahwa FIFA punya program FIFA Grassroots. Punya lebih kurang 14 atau 15 presentasi. Ini presentasi kita yang keempat tentang FIFA Grassroots. Mana pertama filosofi, karakteristik, dan sekarang coach edukator. Yang ketiga ya, yang ketiga. Yang keempat kita coba untuk membahas mengenai sesi-sesi latihan grassroots. Nah, sekarang coach edukator, kenapa sih kok dinamakan coach edukator? Ya, karena sepak bola yang dimainkan oleh anak-anak 6-12 tahun, tidak hanya kita mengajarkan kepelatihan sepak bola, tetapi juga faktor pendidikan. Pendidikan dalam arti kata nilai-nilai di luar teknik sepak bola juga berbarengan kita berikan di dalam kepelatihan atau di dalam kita membina pemain-pemain grassroots. Jadi makanya dinamakan coach edukator, pelatih pendidik. Jadi lebih mulia daripada pelatih, daripada coach. Nah, sekarang siapa yang boleh ya menjadi coach edukator? Ya, jadi sebenarnya semua orang-orang yang tertarik ya, untuk berkolaborasi dengan aktivitas-aktivitas grassroots itu boleh, siapa saja. Baik itu dia punya sertifikat atau dia pelatih, atau orang tua juga boleh, guru-guru, ketua RT, ketua RW, kepala desa, semua komunitas ya, LSM, ya kan, itu boleh. Maksudnya pengurus-pengurus LSM ya, membuat program-program untuk penanganan anak-anak, ya, itu boleh. Tapi juga harus ada persyaratannya. Jadi itu tentang coach edukator. Jadi nggak terlalu sulit sebenarnya. Nggak harus punya sertifikat
Lisensi D, lisensi B, C, B, dan A juga nggak perlu. Yang penting dia memahami apa itu yang akan dia berikan kepada kepelatihan dari grassroots. Dia paham tentang karakteristik, dia paham tentang apa namanya filosofi dari grassroots itu. Jadi itu, jadi yang boleh apa, yang boleh menjadi coach edukator. Oke. Yang menarik ini coach, berarti kalau semua orang bisa menjadi coach edukator, apakah membutuhkan lisensi khusus atau dari PSSI sendiri juga menyelenggarakan pelatihan atau pendidikan untuk coach edukator ini? Jadi seperti yang sampaikan tadi, coach edukator itu boleh dia bersertifikat pelatih, namanya dia memang benar-benar pelatih. Saya sebagai pelatih yang berlisensi APRO misalnya, saat menangani anak 6-12 tahun, itu nama saya itu coach edukator, bukan coach lagi. Oke. Sekarang pertanyaannya, PSSI mengeluarkan enggak sertifikasi untuk grassroots? Kalau secara formal itu nggak ada. Tapi dalam perjalanan saya sebagai orang yang dipercaya untuk mengembangkan FIFA Grassroots sebagai instruktur, sudah hampir puluhan kota, puluhan pertemuan dengan para pelatih-pelatih usia 6-12 tahun, boleh mengeluarkan kayak sertifikat atau piagam gitu. Bahwasanya dia sudah memahami 4 presentasi yang kita sampaikan kepada mereka. Jadi setelah itu yang mereka boleh menangani grassroots. Baik, wah ini menarik sekali ya, sehingga filosofinya hampir sama seperti yang materi yang di awal. Kalau grassroots itu kan semua anak boleh bermain bola. Dan sekarang semua orang yang paham tentang filosofi grassroots juga bisa menjadi coach edukator. Wah, berarti yang kita perlu siapkan apa aja nih coach untuk materinya ya? Sebentar, ini saya cek dulu. Oke, profilnya ini coach sekarang. Jadi seperti yang disampaikan tadi, siapa saja bisa, termasuk pelatih, tapi ada persyaratannya, ya. Punya basis sepak bola. Minimal ya dia bisa mengorganize sesi latihan untuk small side game. Apa itu small side game? Nah, itu minimal dia harus tahu, ya. Yang kedua ya bisa bikin sesi latihan seperti bagaimana latihan basic skill yang diperlukan oleh para pemain. Yang selanjutnya dia punya keterampilan dasar minimal ya menendang bola ya harus bisa gitu. Jadi walaupun digampangkan tadi siapapun bisa menjadi coach edukator, tapi juga ada persyaratannya atau profil dari seorang coach edukator. Punya metode untuk belajarnya apa, mungkin 4 lawan 4, permainan warna, ya kan, pemain macam-macam game-game yang bisa dibuat. Jadi minimal dia memang mempunyai metode belajar. Terus bisa mengorganize sesi latihan, mau bikin latihan passing atau latihan shooting, juga bisa bikin festival gitu, ya. Nanti ada sesi festival bagaimana mengorganize festival untuk anak-anak grassroots, dan juga bisa bikin turnamen. Ya, baik itu individual turnamen atau tim turnamen. Terus harus ada panduan untuk mengajar dia atau kurikulum anak-anak. Ya, jadi di akhir presentasi kita yang 14 itu kita akan coba memberikan buku FIFA Grassroots ini secara gratis kepada semua pelatih-pelatih yang ada di Indonesia nanti. Mantap, Coach. Ini sebenarnya yang ditunggu sahabat Garuda, Coach. Ya. Jadi
buat sahabat Garuda yang memang berniat benar-benar serius belajar tentang bola, boleh follow Instagram Garuda Nusantara 19 dan juga boleh request modul-modul apa yang sahabat Garuda butuhkan. Dan kita juga sebenarnya bisa share ya Coach ya materi-materi yang kita sampaikan di YouTube channel ini. Jadi silahkan DM aja ke Instagramnya Garuda Nusantara 19. Bahkan ini sekarang besok akan dibagikan juga untuk panduan grassroots-nya juga ya Coach ya? Ya, benar. Oke, lanjut. Oke, siap. Nah, kemudian Coach, ini berikutnya tentang apa aja sih yang mesti digarisbawahi? Ya, di samping profil tadi, coach edukator juga harus memahami atau memperhatikan perkembangan anak-anak, ya. Jadi anak-anak adalah bagian terpenting dari semua aktivitas, baik itu aktivitas latihan, aktivitas festival, aktivitas turnamen, ya kan. Dan kita sebagai coach edukator harus menjaga perkembangan dia. Perkembangan apa? Ya, perkembangan keolahragaannya dia, kemajuan tentang mereka gitu. Karena tadi di awal kita bahwa filosofi grassroots itu sepak bola untuk semua, siapapun juga boleh, ya kan. Kita belum di awal belum mengidentifikasi ya kualitas anak. Lama kelamaan kita melihat seperti yang sampaikan, setelah mereka banyak hadir di situ baru kita talent identifikasi. Ini anak-anak yang bagus itu sudah mulai kita pisahkan, karena nanti di di karakteristik kan selalu tuh ditutup dengan kata-kata tandingkan dia dengan lawan yang seimbang. Jadi mulai kita pilah-pilah nanti yang mana yang bagus, mana yang kurang bagus, mana yang hanya sebagai hobi gitu. Itu udah harus bisa. Terus perkembangan psikologisnya itu sangat sangat harus kita lihat dan kita perhatikan. Sosial juga bagaimana dia berhubungan dengan sesama teman, dan kan yang main bola itu kan ada orang yang apalagi grassroots sudah disampaikan, orang yang berkecukupan, orang yang setengah cukup, orang yang miskin, orang yang tidak lengkap, difabel, ya kan, itu boleh kan semua. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ya kan. Nah, itu harus kita baurkan, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, bagaimana kita menjaga hubungan sosial di antara mereka. Terus pendidikan juga sangat penting. Jangan ada pelatih-pelatih atau coach edukator bilang anak-anak disuruh memilih mau sepak bola atau mau sekolah, ya nggak bisa. Dua-dua penting. Iya betul. Sepak bola itu memang harus dia siapkan menjadi orang-orang yang cerdas. Ya, harus lebih cerdas dari profesi lain. Karena keputusan-keputusan yang dia ambil adalah dia lakukan dalam waktu yang singkat dan nggak bisa berpikir lama-lama, nggak bisa bertanya ke pelatih, nggak bisa baca buku dulu, nggak bisa. Betul. Jadi perlu keputusan yang cepat. Nah, keputusan yang cepat itu kan harus diambil oleh orang-orang yang punya kecerdasan. Nah, salah satu mengasah kecerdasan sepak bolanya dia di samping di lapangan, juga di bangku sekolah. Jadi kita harus memantau. Ya. Iya, setuju sekali Coach. Yang di dua narasumber yang kemarin sudah hadir di ruang ganti, yaitu Evan Dimas dan juga Coach Kurniawan, itu juga mengatakan hal yang sama juga Coach. Pendidikan itu sangat penting. Kita nggak meragukan prestasi Evan Dimas sama Coach Kurniawan ya di sepak bola, tapi ternyata mereka juga memberikan porsi yang besar untuk pendidikan ini mesti tetap jalan. Ya,
betul. Setuju. Oke, sekarang kita di bagian kode etik nih, Coach. Ya, Ternyata ada ya poin kuncinya. ya. Jadi tetap harus ada panduan yang dipatuhi oleh coach edukator. Walaupun orang tua juga boleh, semua juga boleh, pelatih boleh, ya. Tapi ada panduannya. Bahwasanya coach edukator itu harus paham dia bahwa dia itu melayani anak-anak dan dia itu sebagai model panutan, role model. Bisa dibayangkan ya kan kalau para coach edukator nggak bisa menjadi contoh, tauladan, model bagi anak-anak gitu. Kan kemarin di karakteristik kita udah diingatkan bahwa anak-anak itu cepat meniru, ya kan, dan kritis gitu. Jadi kita juga harus bisa jadi panutan. Konsisten antara apa yang diucapkan dengan tindakan. Jangan nanti coach edukator bilang, pemain-pemain kalian tidak boleh merokok, merokok itu merusak kesehatan. Jadi kalau menjadi pemain bagus, ya jangan merokok. Tapi dilihat oleh pemain kita merokok gitu. Jadi itu enggak konsisten antara apa yang diucapkan dengan tindakan. Atau besok kita latihan jam 4.15, jam setengah 5 kita belum prepare latihan. Nah, ini nggak boleh. Jadi memang benar-benar untuk coach, makanya namanya coach edukator, yaitu tadi dia menjadi model gitu. Ya, kalau mungkin di pemain-pemain yang sudah senior nggak terlalu memperhatiin lah pelatihnya dalam hal-hal sekecil itu. Gitu. Ya, dan juga harus memberikan lingkungan yang aman secara fisik. Secara fisik apa contohnya? Jangan latihan di pinggir-pinggir rel kereta api, di pinggir-pinggir sungai, di pinggir-pinggir sumur tua. Ya, Iya, pokoknya ada iya yang itu. membahayakan mereka, itu kita lihat lapangan keliling, ada yang berbahaya, ada lubang dan lain sebagainya. Nah, itu secara fisik. Alat-alat latihan juga harus yang betul-betul aman untuk dia. Ya, mulai dari bolanya, gawangnya, ya, itu harus betul-betul aman untuk anak-anak kita. Nah, yang secara emosional ini juga nyaman dia ketemu kita. Ini mungkin nanti Mbak Kumala bisa tambah. Apa itu nyaman? Diharapkan kita hadir. Ya, kalau kita dulu di sekolah, bagi yang takut dengan mata pelajaran matematik misalnya, begitu guru matematik mau masuk ke pintu kelas saja udah nggak nyaman kita secara emosional. Iya benar. Jadi anak-anak itu jangan sampai dia berdoa, mendoakan kita nggak hadir gitu, ya, karena dia butuh kenyamanan. Oleh itu nggak boleh banyak marah-marah, nggak boleh banyak intervensi-intervensi. Ya, makanya perlu coach edukator itu memahami karakteristik anak. Mungkin dari Iya. sisi emosional ya bisa Mbak malah tambahkan, silakan. Baiklah, kalau menyambung atau mengingat dari yang materi karakteristik anak-anak yang kemarin, Coach, setuju sekali nih untuk Ya, kenyamanan secara emosional. Karena intinya di grassroots itu adalah anak senang. Senang bermain bola, senang berlatih, sehingga ketika rasa senang itu sudah cukup banyak terkumpul, maka anak-anak kemudian memunculkan rasa ingin tahunya. Dia ingin tahu lebih dari apa yang sudah dia mampu lakukan. Dan rasa ingin tahu ini bisa jadi memunculkan adanya motivasi internal. Jadi coach nggak perlu yang kemudian memaksa mereka untuk datang on time, tidak perlu memaksa mereka untuk semangat berlari atau mengikuti gerakan, tapi mereka
dengan kesadaran sendiri karena senang dan rasa ingin tahu tadi, mereka akan semangat untuk datang latihan, datang lebih awal, mendengarkan penjelasan dari coach, mengikuti instruksinya, dan itu adalah dasar dari terbentuknya motivasi internal coach. Kalau misalnya anaknya udah seneng, gampang banget kok diarahkan, tapi kuncinya yaitu tadi kita mesti bisa tahu nih caranya membuat anak senang dan juga semangat. Kemudian satu lagi sih coach yang mungkin perlu diperhatikan coach edukator adalah membuat anak-anak ini juga nyaman untuk bermain bersama teman-temannya. Karena seperti tadi Coach Indra sampaikan juga, grassroots itu sangat beragam anak-anaknya. Dari semua kalangan sosial ekonomi, kemudian dari semua latar belakang pendidikan, kemudian laki-laki, perempuan, difabel, disabilitas. Jadi pastikan bahwa anak-anak ini senang saat bermain dengan teman-temannya. Dan teman-temannya itu juga nyaman untuk menerima semua anak. Ya nggak apa-apa, kita semua sama kok di lapangan, nggak harus lihat kamu dari mana, kemudian sekolahnya di mana, nggak perlu. Nah, itu yang perlu digarisbawahi juga, Coach. Gitu aja. Ya, oke. Ya, benar. Jadi kalau anak-anak udah nyaman, apapun yang dia lakukan juga akan nyaman gitu. Nah, terus coach edukator juga harus bisa memodifikasi peran. Nah, ini kita berhadapan dengan anak usia berapa? 6-8 tahun. 6-8 tahun karakternya konsentrasi pendek, ya kita modif perilaku kita, jangan banyak bicara. Ya, terus aturan harus disesuaikan dengan level keterampilan dan kebutuhan anak-anak. Jadi setelah kita modifikasi peran, ya, aturan, dan harus sesuai dengan kebutuhan dia. Jangan memberikan aturan yang nggak pas, ya, yang nggak pas. Mereka memang anak-anak yang betul-betul anak-anak, jadi bukan orang dewasa gitu, yang mini gitu. Jadi oleh sebab itu aturannya ya aturan untuk anak-anak. Terus harus memastikan bahwa semua aktivitas menyenangkan. Ini yang kenyamanan emosional tadi. Ya, semuanya harus menyenangkan, menggembirakan untuk semua anak. Ya, jadi kalau nanti para coach edukator ketemu dengan pemain-pemain yang berusia grassroots, terutama 6, 8, 9, 10 yang teriak-teriak, jingkrak-jingkrak, ketawa, ya itulah yang harus dipahami oleh coach edukator. Ya, jadi jangan ada juga tuh keluar kata-kata, wah nggak disiplin. Ya, jadi kita seperti yang disampaikan tadi ya, disiplin untuk anak-anak gitu. Jadi mungkin Mbak Kumala mau menambahkan, silakan. Oke, nanti sahabat Garuda jika ingin tahu nih di setiap level usia itu karakteristik anaknya seperti apa, kemudian program latihannya bagaimana, termasuk peran dan aturan, sahabat Garuda bisa cek lagi ya tayangan Garuda Nusantara di materi karakteristik anak-anak. Di situ semuanya udah ada, termasuk adalah cara komunikasi. Karena kalau anak mau senang, gembira, salah satunya adalah dengan cara memuji dan mendorong. Berarti ada peran komunikasi di sini. Bagaimana ya berkomunikasi dengan anak-anak? Bagaimana ya menyampaikan aturan untuk anak-anak? Aturannya bisa jadi coach edukator sudah bikin sesuai dengan usia. Tapi kalau coach edukator menyampaikannya dengan cara yang tidak pas, mungkin sambil teriak, atau mungkin berusaha untuk menegakkan disiplin keras, tapi jatuhnya jadi menakutkan buat anak-anak, ya berarti komunikasinya yang kurang efektif. Dan itu ada di materi yang
karakteristik anak-anak ya. Nanti sahabat Garuda bisa cek coach di materi yang tadi. Nah, sekarang kita coba cek yang fungsi utama coach edukator gimana coach? Ya, ini sebenarnya kesimpulan dari apa yang kita sampaikan tadi, bahwa coach edukator harus membantu anak berkembang sesuai level perkembangan usia. Itu salah satu. Terus membantu anak membentuk identitas diri ya. Jadi sebagai laki-laki ataupun perempuan. Ya, jadi sepak bola ya, yang dinamakan sepak bola grassroots, yaitu sepak bola yang pendidikan dan kegembiraan menjadi hal yang sangat utama diperhatikan. Ya, jadi membantu membentuk identitas dirinya dia sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Nah, di Ya, identitas menarik juga bagaimana dia menghargai perempuan bagaimana menghargai laki-laki, boleh apa yang tidak gitu kan. Nah, itu harus. Terus juga harus mau mendengarkan partisipan, maksudnya pemain. Ya, jangan pelatih itu yang menonjolkan diri. Jadi kan tadi udah disampaikan tuh, yang menjadi fokus kita itu pemain. Jadi pemain yang kita utamakan gitu. Dan juga berhubungan dengan para pemain, tidak hanya cukup dengan pemain, tapi keluarganya juga. Ya. Dan juga kita, ya kalau perlu dengan sekolahnya juga kita harus tahu tuh perkembangannya. Setuju. Mal ya rapornya kita harus tahu, nilai dan lain sebagainya. Nah, perlakuan-perlakuan itulah yang dinamakan yang membuat coach itu menjadi coach edukator. Gitu. Kalau coach seperti saya, coach tidak akan saya lihat itu nilai rapor pemain nasional. Iya, beda ya coach ya. Ya kan? Nah, jadi iya betul. Makanya namanya coach edukator. Ini karena tuntutannya seperti yang kita sampaikan beberapa poin ini. Iya, Juga yang ini berarti memikul semua tanggung jawab pengajaran. Jadi semua tanggung jawab dari apa yang kita sampaikan kepada para pemain itu menjadi tanggung jawab coach edukator. Dukungan panduan, ya, model dan mentor. Ya, kan tadi sudah disampaikan coach edukator itu sebagai model contoh, ya, yang menjadi panduan bagi anak-anak. Jadi kayak buku yang berbentuk manusia gitu. Kalau saya istilahkan dia ngelihat kita itu belajar dari kita. Belajar apa? Contoh kecil ini, sepatu diikat dengan rapi, ya, dan dibersihin, kaos kaki, pakai baju rapi. Nah, itu kan contoh-contoh yang akan dilihat oleh anak-anak. Karena di karakteristik kan disampaikan, dia cepat betul meniru. Berarti para coach edukator, ya. Terus menangani semua area latihan, baik teknik, taktik, fisik, dan mental. Jadi kalau di coach, ya ada pelatih fisik sendiri, ada pelatih teknik sendiri, ya ada pelatih mental sendiri. Tapi kalau di grassroots yang dikerjakan oleh coach edukator, dia harus memahami semua. Gitu. Jadi mana yang lebih berat? Ya lebih berat dari coach edukator. Karena orang yang memberikan kemampuan kognitif para pemain. Kemampuan awal, pengetahuan awal itu dia yang memberikan. Gitu. Kalau salah, yang salah itu dicoba terus, ya otomatisasinya salah. Gitu. Makanya saya punya pemikiran orang-orang yang bergerak di usia muda, dari mulai grassroots, ya, di atas grassroots 13-15 tahun youth formative fase, dan di atas lagi 16-19 youth final fase,
itu harus pelatih-pelatih terpilih, betul-betul yang memahami karakteristik anak-anak. Supaya apa? Kalau kognitifnya benar, yang benar itu dicoba sampai dia umur 19 tahun, maka dapatlah kita pemain-pemain di usia 19-20 tahun itu, pemain-pemain yang matang secara mental, matang secara fisik, matang secara taktikal, dan matang secara skill. Tapi kalau sebaliknya, kalau di basicnya salah, ya otomatisasinya salah. Gitu. Ya, semua dia harus mengetahui. Lanjut, menggunakan aktivitas sebagai alat untuk membentuk dan mengembangkan anak. Ya, menggunakan aktivitas. Jadi aktivitas sepak bola itu, jadi kemarin kan dibilang dia belajar bermain sepak bola dari bermain sepak bola itu sendiri, bukan dari pelatihnya. Dia belajar sepak bola dari bermain sepak bola itu sendiri. Jangan banyak intervensi, ya, apa namanya, yang membuat dia nggak happy, nggak enjoy, dan nggak senang. Jadi itu, terus juga masalah, jadi coach edukator ini memang orang yang paling menguasai semua gitu. Betul. 3K atau kemampuan bagaimana menangani cedera juga dia harus paham. Ya, yang mungkin tentu yang sifatnya sederhana ya. Makanya kemarin sudah ya, kita sudah memberikan Sudah. para pelatih bagaimana masalah fisioterapi, masalah nutrisi, yaitu menjadi pedoman untuk menangani para pemain-pemain kita. Silakan kalau Mbak Kumala mau menambahkan. Baik, Coach. Terima kasih. Jadi sahabat Garuda bisa cek juga materi yang kemarin sebelumnya. Memang ada sisipan tentang materi nutrisi dan juga P3K. Nah, yang materi yang kemarin disampaikan Dr. Syarif tentang nutrisi, itu adalah pengantar juga. Jadi kita juga akan melanjutkannya dengan materi-materi yang lebih mendalam tentang nutrisi. Dan kemudian dari Mas Asep, fisioterapis, juga sudah menyampaikan secara umum pencegahan cedera, jenis-jenis cedera yang perlu diketahui coach edukator. Lalu akan dilanjutkan dengan materi-materi praktikal. Jadi nanti Mas Asep juga akan menyiapkan bagaimana sih penanganan sederhana untuk cedera anak-anak. Kira-kira pencegahannya bagaimana, penanganannya juga seperti apa. Jadi sahabat Garuda tetap ikuti materi di channel Garuda Nusantara ini ya. Karena nanti akan dilanjutkan dengan materi-materi praktek yang coach edukator semuanya atau sahabat Garuda bisa praktekkan. Nah, kalau buat saya coach yang menarik di sini adalah tentang membantu anak membentuk identitas diri ya. Ya. Karena ternyata boleh kok bermain bola, anak perempuan itu boleh banget bermain bola, tapi tetap dia membentuk identitas dia sebagai perempuan. Ya, jadi sehingga harapannya nanti setelah menjadi pemain profesional atau tim nasional, atau kalau sekarang kan sudah ada Liga Putri ya, itu ya mereka tetap bisa bermain dengan tetap menjadi identitas perempuan. Dan itu ternyata pondasinya dari grassroots ya, Coach ya, pembentukan identitas ini. Ya, jadi memang di sepak bola itu dari awal itu tidak hanya kita mengajarkan bahwa di sepak bola itu hanya bicara kalah dan menang. Oke. Banyak hal yang didapat dari situ atau dibangun nilai-nilai dari sepak bola itu banyak. Nilai-nilai kejujuran, ya kan? Nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai kompetitif. Nah, itu kan nilai-nilai yang ada di dalam sepak bola. Nilai-nilai sportivitas, bagaimana menghargai kemenangan orang lain, bagaimana mengakui
tidak mengevaluasi kekalahan sendiri, kelemahan sendiri. Itu kalau itu terbangun di semua anak bangsa, itu tidak aman itu dunia. Ya, jadi sepak bola Betul. itu memang tempat pembelajaran yang paling kompleks, paling lengkap. Ya, jadi tidak ada tuh ya sepak bola tuh mengajarkan kalah menang. Kalau itu saja yang kita ajarkan ya tentu akan berakhir dengan sepak bola yang seperti kadang-kadang kita lihat nilai-nilai sportivitas hilang, nilai-nilai kejujuran hilang, curi umur dan lain-lain Iya. sebagainya sudah diajarkan ke anak-anak. Karena untuk mengejar nilai-nilai hanya kalah dan menang itu. Nah ini yang nggak boleh gitu. Terus tadi juga disampaikan ditambahkan identitas ya. Kita juga bisa menunjukkan di pertandingan-pertandingan sepak bola itu ini loh Indonesia gitu. Jadi kita punya kultur Indonesia ya kita tampilkan itu sebagai identitas kita di pertandingan-pertandingan sepak bola itu. Seperti contoh ya kan pemain tim nasional kita pernah dipuji di Korea Selatan. Wasitnya bilang belum pernah Kak saya memimpin pertandingan yang pemainnya bersalaman dan mencium tangan semua dan santun-santun. Iya, iya. Bangga kita. Saya kan tinggal Betul. ngomong dengan media Korsel, ya itulah bangsa Indonesia, bangsa yang punya identitas diri, santun, dan kultur budaya yang sangat tinggi. Jadi dibangunnya dari mulai grassroots. Kalau udah usia senior, usia 19 tahun ke atas, itu udah susah. Iya, betul. Respect, itu dari awal juga. Dia respect pelatihnya, respect ke kawannya, respect ke lawan jenisnya. Ya. Nah, jadi kalau nilai itu udah tertanam dari usia 6-12 tahun, nggak ada tuh yang nama KDRT segala. Ya. Jadi itu. Oke, siap. Mantap sekali nih pesannya, Coach. Value tentang nilai-nilai yang menunjukkan identitas tim Indonesia. Baik, kalau kita bicara tentang value, dan kita juga tadi tentang tujuan Coach Edukator, kurang lebihnya hampir sama nih, Coach. Yang tujuan Coach Edukator dengan yang Coach sudah sampaikan. Mungkin Coach Indra bisa nih memberikan penekanan. Kira-kira perilaku apa sih yang harus dihindari pelatih yang mungkin sejauh ini ternyata Coach Edukator secara tidak sadar melakukannya. Silahkan Coach, bisa berbagi tipsnya. Ya, jadi tujuannya tadi sudah banyak kita kupas ya. Ya, nikmati bekerja dengan anak. Ya, ini nggak gampang loh. Nggak gampang. Nggak gampang. Ya, Iya. kadang-kadang ya itu tadi kalau nggak mengetahui atau nggak memahami anak lewat karakteristiknya ya bisa salah tangani kita. Ya harus menjadi model tadi sudah sampaikan, membuat standar yang tinggi, namun toleran. Nah, ini itu yang harus digaris bawah itu. Bikin aturan, tapi harus ada toleran gitu. Apa namanya ya jangan istilahnya saklek ya. Ya, kalau A ya iya, tapi ajarkanlah anak-anak dengan proses. Ya, jangan hari itu diajarkan, hari itu dia memahami semua, nggak bisa. Jadi by proses disiplinnya, pemahamannya juga ada butuh waktu. Jadi nggak bisa misalnya anak-anak kita suruh disiplin, dia akan langsung disiplin, nggak bisa, butuh waktu. Nah, itu yang harus kita pahami. Terus berkomunikasi ya. Komunikasi itu kan dua arah, jangan kita aja yang ngomong, anak kadang-kadang dengarin gitu. Ya. Bahkan saat mendengarnya pun ya body kita, badan kita atau nggak bisa kita misalnya ngomong dengan anak-anak yang tingginya baru
sepinggang kita, terus kita berdiri. Ya, kapan perlu kita jongkok mendengarkan dia. Ini sentuhan-sentuhan begitu perlu untuk anak-anak. Terus juga mau mendengar gitu. Ya. Contoh kan usia 89 kan sudah mulai mau berdiskusi ya. Mau berdiskusi. Coach, kenapa kok menendang harus lihat bola dulu? Kenapa kok ayunan tangan begini? Itu enggak boleh tuh kita jawab, ya udahlah kamu lakukan aja. Ya usah kamu tanya, enggak boleh. Jadi harus mendengar. Ya, setelah kita dengar, baru kita jelasin. Begini, begini, begini. Ya, dengan baik. Terus mendorong munculnya rasa percaya diri, inisiatif dan mengambil risiko. Maka itu tuh ada hubungannya dengan aturan. Ya, jangan aturan. Termasuk menegakkan peraturan permainan juga. Contoh anak mau mencetak gol, kena tangannya, terus teriak-teriak handsball, ya enggak perlu ngapain. Biar mana yang lebih berharga, senang dia mencetak gol atau mengakui kesalahan dia handsball gitu. Nah ini kan kalau dipikir ya, oh kan aturan, iya aturan, tapi itu tadi aturan yang ada toleransi. Ya, jadi supaya anak bisa mengambil inisiatif gitu, keputusan-keputusan gitu. Nggak boleh kita kayak main PS gitu, ayo naik, dribbling, passing, ya kan kayak main PS jadinya. Nanti kita haus, kita minum, nggak ada kedengaran suara lagi, yang ada anak-anak yang agak nakal-nakal sedikit, coach apa lagi nih katanya kan malu kita. Berikan dia keleluasaan untuk mengambil inisiatif. Kadang-kadang menurut kita risiko, tapi dia berani melakukan. Iya. Ya. Terus harus kita kembangkan semangat tim, kerjasama. Itu di umur berapa kemarin? Di umur 9, 10, 11, 12. Ya, semangat kerjasamanya sudah muncul. Tapi di 6-8 tahun, ya, belum bisa tuh semangat kerjasama. Karena dia apa? Karakteristiknya egois. Ya, egois dan mau menang sendiri. Tak bisa tuh kerjasama dengan orang yang mau menang sendiri. Ya, jadi kalau itu kita tahu, ya kita akan enjoy menghadapi anak-anak. Fokus pada semangat berlatih daripada kesalahan. Nah itu tadi, penting dia berlatih. Jangan kesalahannya yang dilihat. Jadi makanya ada istilah feedback kita itu nggak ada yang negatif, selalu positif. Di dalam tanda kutip ya. Jadi kalau ada dia melakukan hal-hal yang contohnya yang tidak pantas, ya kita tegur. Gitu. Ya. Di para coach edukator itu tolong diingat. Ya, itu aja nggak masuk gitu kan, nah nggak boleh tuh. Ya, betul. Saya sering dulu gitu. waktu jadi pemain sambil nutup mata tuh masuk bola, nggak bisa. Jadi nggak bisa kita membangga-banggakan. Jadi yang fokus kita tuh ya anak-anak. Gitu. Iya betul. Nah, jadi kalau perilaku yang dihindari ya terus-menerus meneriaki itu nggak boleh. Ya berteriak terus kayak yang saya sampaikan tadi. Ya terus agresif, bukan semangat ya, beda. Beda. Semangat agresif ya ikut pula bermain, ya itu nggak boleh gitu. Ya bahkan kalau nggak dikasih bola karena dia ikut bermain marah gitu kan, boleh ikut bermain tapi tetap dia yang fokus kita. Misalnya dia butuh coach, ayo coach main, ya kita senangin dia, kita main. Tapi jangan kita yang dominan gitu. Ya, yang dominan itu tetap harus si anak. Memberi penjelasan terlalu panjang nggak boleh. Kenapa? Konsentrasinya pendek. Nggak boleh itu pidato-pidato kayak tim nasional. Gerak ke sini, defend, attack, nggak perlu mati. Ya.
Melatih anak agar bermain seperti pemain dewasa tidak bisa. Dia memang orang dewasa mini, ya. Jadi bukan orang dewasa mini, dia memang anak-anak, memang anak-anak. Garis bawah itu memang dia betul-betul anak-anak. Jangan anggap dia kayak orang dewasa, tapi badannya kecil, enggak. Ya, bukan. Terus mengutamakan hasil akhir daripada semangat belajar. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Tidak melulu kalah menang. Di usia-usia muda yang kita bangkitkan ke mereka, yang kita harapkan dari mereka itu semangat kompetitif. Nah, beda loh, bukan semangat juara, semangat kompetitif. Oh ya, Kalau kemampuannya itu 10, orang lain 9, nah dia yang juara gitu. Tapi dia yang 9 pun dia berkompetitif, gitu, berusaha gitu. Itu yang harus dikembangkan. Nggak mau menyerah dia. Hasil akhir itu nggak menjadi patokan gitu. Ya. Memfokuskan pada suatu latihan yang terlalu panjang dan sulit. Nah ini latihan-latihannya harus dinamis. Kalau latihannya sulit, permudah. Kalau latihannya terlalu mudah untuk dia, sulitkan. Bikin kesulitan di sesi latihan itu. Dan jangan waktu latihannya itu terlalu panjang. Kenapa jangan terlalu panjang? Konsentrasi anak-anak pendek. Ya. Jadi kalau latihan terlalu panjang tidak menarik itu dia. Terus mengkritik anak saat berada dalam kelompok. Tidak boleh. Jangan pernah melakukan atau memberikan feedback yang negatif terhadap anak, apalagi di dalam kelompok dekat teman-temannya. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya, kalau memang juga mau menasihatin dia, mungkin kalau ini hampir sama nih dari usia grassroots sampai usia youth formative fase, youth final fase juga ini gaya yang seperti ini bagus dipertahankan. Kalau mau marah dengan dia, jangan marah di depan teman-temannya. Nah, ini hal-hal yang perlu dihindari oleh coach edukator. Mungkin kalau Mbak Kumala silakan mau tambahkan. Oke, saya tambahkan sedikit aja sih Coach, terutama ketika kita memberikan aturan buat anak-anak ya. Artinya bukan berarti kita tidak memberikan aturan, itu enggak. Kita tetap ada aturan dan juga tetap ada instruksinya. Nah, kalau untuk memberitahu anak, misalnya untuk mengkritik, itu sebenarnya bisa dilakukan dengan dua cara, Coach. Yang pertama itu bisa dengan asking atau bertanya, dan yang kedua adalah telling atau memberitahu. Jadi kita yang memilih kira-kira yang pas yang mana ya untuk kasus anak tersebut. Misalnya, oh anak ini sebenarnya pinter, dia enggak suka dinasehati, jadi jangan pakai telling atau memberitahu, tapi pakailah cara komunikasi asking atau bertanya. Sehingga yang stimulasi juga adalah berpikir kritisnya anak ini, sebenarnya kesalahanmu apa toh? Kamu pikir dong kesalahanmu apa? Kemudian kira-kira resiko atau konsekuensi dari kesalahan itu apa? Lalu ditanyakan juga cara dia mau memperbaikinya. Jadi kita yang memilih. Kalau untuk cara telling, misalnya kita memberitahu anak-anak, kita juga misalnya mau mengkritik anak itu kan bagian dari telling ya, menasehati. Kita juga cari waktu yang pas, cara yang pas, sehingga nasihat kita atau kita mau transfer nilai kejujuran, nilai kompetisi, itu bisa dipahami anak, dan yang paling penting adalah anaknya mau mengikuti nasihat kita tadi. Itu sih kurang lebih yang saya garis bawahi. Nah ini lanjutan
Jadi Iya, di Coach. menurut para coach edukator, faktor keamanan, nah ini ya perlu sangat diperhatikan. Ya, baik itu keamanan secara fisik, ya kan, baik itu keamanan emosional dan lain sebagainya. Betul dipahami gitu. Terus pencegahan dari cedera-cedera, kecelakaan dan lain sebagainya. Ya, kalau dari sisi P3K harus menyediakan lingkungan yang aman. Aman ya seperti Iya. yang saya sampaikan tadi. Jangan latihan di pinggir-pinggir rel kereta api, ya, pinggir jalan yang kendaraannya banyak. Kenapa? Karena anak-anak usia ini koordinasinya belum bagus. Kalau koordinasi belum bagus, reaksinya nggak bagus, kecepatannya nggak bagus, ya kan? Jadi oleh sebab itu cari tempat yang aman. Tapi juga nggak perlu di stadion. Ya, jangan dipikir nanti tempat yang aman, kegiatan grassroots itu harus di stadion, enggak juga. Ya, kan sudah disampaikan kita di awal gitu. Menyediakan peralatan yang aman dan sesuai. Kalau sekarang sih peralatan sudah tidak ada lah yang membuat pemain bisa cedera. Kalau dulu masih ada tuh di zaman pemain-pemain yang dulu itu yang kun itu kan diganti pakai tombak gitu, tiang-tiang yang dikasih bendera gitu. Nah, itu kan bahaya sekali kalau kita nanti jatuh dan lain sebagainya. Coach edukator harus mempunyai kemampuan P3K. Tadi dan kemarin sudah banyak dikupas ya oleh dokter dan Asep yang memang ahli di bidangnya. Nanti kita berharap pembelajaran atau pegangan untuk para coach edukator kita juga bisa share gitu ya, dan juga nanti kita akan bikin edukasi ya tentang penanganan cedera ya, mungkin sampai ke praktikal ya, praktikal bagaimana menangani kalau cedera di sepak bola gitu. Dan jangan juga nanti Asep mungkin lebih jelas bahwa itu bukan harus bikin trauma yang sampai nggak mau lagi main bola gitu. Ini yang harus makanya coach edukator itu juga harus bisa menenangkan anak-anak kalau dia memang cedera gitu. Dan di pembelajaran karakteristik kemarin kan harus diberitahu ke anak-anak kan bahwa sepak bola itu nanti ada yang lecet, ada yang memar, ada yang patah, kan supaya apa? Secara psikis dia sudah mulai siap gitu. Jadi tidak kaget dia. Gitu. Aktivitas harus direncanakan dengan seksama. Ya minimal ya ada lah kayak guru masuk ke kelas, ada yang mempelajari modul gitu. Kita juga catat hari ini warming up sekian ya kan. Kalau memang kan banyak nih para pelatih yang masih di usia 6-12 tahun itu pakai struktur yang lengkap gitu. Tapi menurut saya warming up itu di usia 6-12 tahun terutama 6-8 itu nggak perlu-perlu ya. Jadi bisa langsung ke latihan inti termasuk calling down. Akan ada literatur dari akademi sepak bola di luar, daripada dia calling down lebih bagus dia cepat pulang minum susu dan tidur. Terus aktivitas harus diawasi dari dekat. Jangan anak-anak lagi main terus kita ngobrol dengan orang lain atau orang tua di pinggir lapangan, tidak boleh. Coach edukator harus membuat dan menyimpan ya, ini catatan-catatan kita harus punya. Hari ini apa yang tercapai target latihan, siapa yang tidak, siapa yang maksimal. Minimal harus ada catatan-catatan. Yang itu yang akan nanti kita perbaiki untuk pertemuan yang akan datang. Ya, lanjut. Oke, lanjut ya Coach ya. Kalau yang ini tadi udah Coach sampaikan juga sekilas. Jadi kita langsung ke kesimpulannya, atau untuk aturan ada yang mau disampaikan secara khusus, ya, ini Coach? Kan
Ya, aturan tertulis yang jelas Hmm, harus kembangkan. Ya, ini umum lah udah kan ya. juga sampai. Oke. Terus aturan Berarti, pertandingan, ya anak-anak tidak nah, boleh bla 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 gitu ya. Ya, tidak ada masalah. Ini sudah kita sampaikan. oke, sip. Berarti ini yang bagian terakhir nih, Ya, catatan pentingnya, Coach. ya. Jadi coach edukator harus fokus pada anak-anak yang bermain sepak bola, bukan Mhm. melatih pemain sepak bola. Ya, kalau kayak Evan Dimas itu udah pemain sepak bola. Ya, kayak anak-anak yang usia 16 tahun itu dia bukan pemain sepak bola. Tapi ada anak-anak yang benar-benar anak-anak ingin menikmati permainan sepak bola. Dia ingin bermain sepak bola. Itu kesimpulan kita. Oke, baik. Terima kasih sekali ini Coach Indra untuk pemahamannya tentang coach edukator ya. Jadi kita bisa tahu dari mulai urutannya, pondasinya filosofi grassroots, karakteristik anak, kemudian hari ini adalah di peran coach edukator. Dan ternyata coach Ya, di live YouTube-nya sudah banyak yang bergabung di live YouTube-nya. Kita sapa dulu sebelum ke sesi tanya jawab bagaimana? ya silakan. Oke, ini banyak sekali pertanyaan yang bagus banget ini Coach. Tapi saya akan menyapa dulu sahabat Garuda ya. Ya, Sudah ada Coach Stefan. Halo, selamat malam Coach. Kemudian ada Mas Arif, Mas Ronaldo Putra, kemudian Rizal Fahmi, BE yang dari Jakarta, Mas Robi Darmawan, Abdul Khalid, Muhammad Gibran, kemudian ada dari Yusuf Soccer nih. Ada pertanyaan dari Mas Yusuf Soccer, Coach, saya ya, bacakan ya. silakan. Kira-kira anak-anak ini apakah mutlak dipisahkan atau bagusnya dipisahkan untuk latihannya di usia 11 tahun atau bagaimana ya Coach pertimbangannya untuk memisahkan latihan anak-anak tadi? Silahkan Coach. Jadi yang saya maksud dengan memisahkan, mengidentifikasi talent dia. Kalau bicara FIFA Grassroots, itu bicara sepak bola untuk semua. Kan di filosofinya kan kemarin kita sudah sampaikan bahwa FIFA itu ingin sebanyak mungkin orang tertarik ke sepak bola. Anak-anak di seluruh dunia itu kalau bisa dia tingkat ketertarikan dia itu ke sepak bolanya betul-betul tinggi. Oleh sebab itu dipandulah dengan FIFA sepak bola itu harus menyenangkan, harus happy, ya dibikinlah ya kan edukasi tentang coach edukator dan lain sebagainya. Nah, setelah banyak kan kita bisa mengidentifikasi. Sudah disampaikan sebelumnya bahwa sekian banyak orang yang berkumpul bermain sepak bola itu anak-anak usia 12 tahun, nggak semuanya yang ingin jadi pemain bola. Nah, itulah namanya kita akan memisahkan. Mana yang betul-betul ingin bermain sepak bola, yang punya talenta bagus, pisahkan. Ya, tipis-tipisnya ya model di sekolah juga lah. Dia sama-sama kelas 1, tapi kelas 1 A, kelas 1 B, kelas 1 C misalnya. Nah, dibikin juga begitu. Berdasarkan apa? Satu berdasarkan umur, kata FIFA. Yang kedua berdasarkan kemampuan. Itu untuk memisahkan dia. Ya, jadi itu yang dimaksud pemisahan. Oke, Ya, baik. jadi kalau misalnya dicampur anak-anak yang benar ingin menjadi pemain sepak bola, terus ada anak-anak, mohon maaf ini yang difabel, yang anak yang golden boy digabung dengan dua-duanya nggak ada manfaat, ya kan? Yang difabel bisa demotivasi dia, kalah terus misalnya main gitu dengan anak-anak yang bagus gitu. Jadi harus dipisah. Ya, nah, nanti baru di usia 13-15 nggak ada lagi tuh grassroots namanya.
itu sudah youth formative passing. Kita tangani dengan kurikulum yang berbeda lagi. Nah, di Indonesia, ya kan, sudah punya kurikulum Vilanesia. Nah, di situ dimulai dari usia 8, 9, 10, 11 yang golden boy-nya. Bukan untuk anak-anak yang hanya sebagai hobi. Ditangani dengan Vilanesia mubazir untuk apa? Yang ditangani Vilanesia itu adalah pemain-pemain yang akan kita siapkan paham filosofi sepak bola Indonesia karena dia diprediksi untuk jadi pemain tim nasional Indonesia. Siap. Oke, baik. Jadi itu yang mesti coach edukator benar-benar pahami ya. Ini Ya. yang berikutnya menarik juga ini pertanyaannya coach. Ya. Jadi dari coach Stefan ini. Selamat malam coach Indra dan Bu Kumala. Nah, buat pelatih di usia grassroots, idealkah bila pelatih banyak memberikan instruksi ke pemain dengan menggunakan bahasa daerah? Itu satu. Kemudian yang berikutnya, apakah perlu coach edukator membuat indeks penilaian atau raport? Nah, gitu. Nah, silakan coach. Ya, yang kedua dulu dijawab. Siap. Tadi dibilang coach edukator diharapkan membuat catatan-catatan. Kalau bahasa kerennya itu ya rapor lah, ya kan? Nah, anak ini perkembangan dia begini, ya fisiknya, passingnya, silakan ya bikin. Itu menjadi apa? Menjadi pedoman. Apalagi anak-anak yang sudah kita pilah tadi, kita pisah-pisah karena ini yang golden boy itu lebih detail lagi kita. Kapan perlu dites kemampuan awalnya gitu. Oke, siap. Terus yang pertama pertanyaannya tadi apa? Yang pertama adalah menggunakan bahasa daerah saat memberikan instruksi coach, apakah bagaimana ya baiknya? Ya boleh, yang tidak boleh itu bukan tidak boleh ya. Di 11-12 sudah harus memakai bahasa-bahasa umum sepak bola. Oh Di iya 11-12. betul. Di 68 ya mau bahasa daerah juga bisa. Ya kan? Tidak ada masalah. Bahasa itu kan untuk menyampaikan informasi. Pakai bahasa Inggris nggak sampai informasinya dong. Ya kan? Ada orang kadang-kala lebih cepat dia menerima informasi memakai bahasa daerahnya, apalagi anak 6-8 tahun. Tetapi kalau sudah 11-12, FIFA bilang harus memakai bahasa-bahasa umum sepak bola. Harus katanya. Kenapa? Karena dia sudah kita siapkan untuk benar-benar menjadi pemain yang kita siapkan untuk nanti pergaulan-pergaulan di dunia, tidak hanya di Indonesia gitu. Kan lucu kalau nggak tahu dia passing apa itu. Nah, istilah teknisnya ya. Nah, bahasa-bahasa teknis Betul. umum itu sudah disampaikan di usia 11 dan 12 tahun. Coba nanti belajar lagi, lihat lagi di presentasi kita yang sebelumnya. Ya, karakteristik anak. Iya. Nah, menyambung dengan yang ini ya coach ya. Kan kalau di grassroots itu konsentrasinya kan pendek. Sedangkan kita perlu menyampaikan istilah teknis dalam sepak bola, aturan dasar, kemudian memotivasi anak-anak juga. Perlukah kita membuat sesi atau pertemuan di luar latihan di lapangan? Ya, kan pernah disampaikan di sesi di karakteristik bahwa ingatan visualnya tajam. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa mencontohkan gerakan-gerakan passing yang benar, dribbling yang benar, ya sekali-sekali ya bikin sesi kelas. Oke, sip. Video, ya kan? Suruh dia nonton video, model-model latihan, ya boleh.
sangat boleh. Ya, jadi Hmm. nggak hanya melulu misalnya kita yang demo di lapangan, Iya demonstrasi, betul. iya, tapi karena kemampuan visualnya bagus, ya itu kita coba cari video-video yang latihannya yang akan kita sampaikan, ya disuruh dia nonton gitu. Hmm. Ya, Iya, menarik yang ini Coach, karena kan memang sekarang zamannya milenial, zamannya digital. Kita gunakan semua media itu untuk membantu anak-anak ini belajar. Kalau anak-anak kan kalau dengan media itu mereka jadi lebih cepat belajar dan memantik itu tadi rasa ingin tahunya bahwa oh aku mau cari tahu lagi lah informasi yang lain gitu ya. Sip, terima kasih idenya ya Coach. ya, Nah, ini ada pertanyaan menarik ini, terutama tentang orang tua ya Coach ya. gimana? Yang di SSB itu kan heboh. Nah, ini dari AF7 Soccer. Coach Indra, beberapa orang tua siswa kadang ikut campur dalam berlatih dan bertanding. Justru orang tua yang menuntut anak-anaknya harus selalu menang. Nah, bagaimana cara mengatasi hal ini, Coach? Ini dari 5 tahun yang lalu pertanyaan ini setiap saat Iya, betul. apa itu terjadi, yaitu tadi. Makanya pemahaman tentang sepak bola grassroots itu tidak hanya coach edukator kita beliin, tapi para orang tua juga harus memahami. Di karakteristik, di filosofi kita bilang bahwa anak itu butuh proses dia berkembang. Berarti ya harus sabar. Kan banyak tuh orang tua yang nggak sabar gitu. Kalau bisa anaknya itu hari ini latihan, ya minggu depan udah hebat gitu. Nggak bisa. Udah main harus menang terus gitu. Pemahaman inilah makanya kita manfaatkan ya kreativitas kita setelah COVID ini, ada Garuda Nusantara Channel ini, mudah-mudahan ya ditonton oleh para orang tua, ya Betul, kan, ya. dan bisa menjadi panduan atau pembelajaran atau informasi yang berguna bagi dia. Di mana sih batas-batas supporting orang tua itu? Ya karena memang anak butuh, ya makanannya perlu diperhatiin gitu. Makanya nanti kita berharap orang tua juga menonton acara kita ini. Ya, supaya Ya. nanti jangan terjadi lagi intervensi-intervensi di lapangan. Dan banyak kejadian yang seperti pertanyaan ini. Ya, kadang-kadang ya pelatihnya juga mungkin nggak bisa menjelaskan dengan baik kepada orang tua. Ya, saya sering juga melihat langsung. Kadang-kadang saya melihat turnamen-turnamen usia-usia 6-12 tahun itu apa teriakan, dan bahkan pernah saya lihat terjadi ketidakharmonisan setelah pertandingan, orang tua ya perang mulut dengan sesama gitu. Itu kan tidak bagus. Iya. Akhirnya sisi edukasinya menjadi hilang kepada anak-anak, ya kan? Kan malu kita sama anak-anak kan. Iya, betul. Anak-anak yang menyabarkan kita, Pak, Mama, sabar ya, kan? Kan malu kita. Jadi itu harus dihilangkan. Serahkan kepada para pelatih untuk mendidik anak di SSB, akademi, sesuai dengan ilmu yang dia dapat dari kepelatihan dia. Gitu. Baik, setuju sekali, Coach. Ini catatan penting banget. Jadi buat semua coach edukator, buat sahabat Garuda semuanya, bisa merekomendasikan YouTube channel Garuda Nusantara ini agar diikuti oleh orang tua. Karena orang tua juga butuh edukasi. Kalau misalnya coach edukator dan juga sahabat Garuda kok merasa kesulitan mengedukasi,
ya sudah nggak apa-apa, minta aja join ya. Sehingga informasinya juga sama, yang dipahami pelatih dan juga yang dipahami orang tua. Karena kalau grassroots itu kan kerjasamanya antar semua pihak ya, Coach ya. Ya, ya. Jadi ada satu lagi Baik. juga harus Mm-mm. diketahui. Eh, ini mohon maaf, kadang-kadang anaknya itu sebenarnya bakatnya nggak di sepak bola. Tapi Mhm. karena orang tuanya ingin punya anak yang pemain sepak bola, dipaksa anak ini menjadi pemain sepak bola. Dan saya udah berpuluh-puluh orang kelihatan dan hasilnya anaknya nggak jadi pemain sepak bola. Dia paksain latihan, dia pindahkan ke sana kemari SSB-nya. Bahkan dia bikin sendiri SSB untuk demi Demi anaknya anak. jadi Bisa, timnas. bisa gitu. Ya, dia punya identitas diri sendiri. Ya kan, tidak bisa. Dia memang kalau memang Tuhan mentakdirkan dia menjadi pemain sepak bola dan setelah diidentifikasi dia memang berbakat, ya sudah, suruh dia bermain bola gitu. Jangan jadi dokter, nanti malpraktek. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau anak memang punya ya takdir memang sebagai dokter, dilihat dari kemampuan eksakta dia dan lain sebagainya memang pintar, udahlah suruh jadi dokter, jangan dipaksa jadi pemain bola. Nah, kenapa ini saya sampaikan penting? Berpuluh-puluh terjadi. Bahkan juga ada saudara saya sendiri, teman-teman, banyak kejadian begitu. Ya, jadi mudah-mudahan pencerahan ini bisa meluruskan cara pikir, cara pandang, cara tindak dari orang tua. Setuju sekali, Coach. Iya, terima kasih untuk catatannya. Dan kalau parenting di SSB itu ya, Coach ya, pesan saya buat orang tua cuma satu, SSB itu singkatan dari sekolah sepak bola. Kalau Bapak Ibu aja tidak masuk ke kelas saat guru mengajar di sekolah, jadi sama juga Bapak Ibunya nggak masuk ke lapangan saat pelatihnya melatih anak-anak. Itu kan sebenarnya juga sama ya aturannya dimanapun. Oke, menarik sekali Coach Indra materi hari ini. Tidak terasa kita sudah 1 jam, uh, hampir 1,5 jam Coach Indra. Senang sekali bisa belajar dengan Coach Indra malam ini. Terima kasih Coach, semoga selalu sehat dan tetap semangat berbagi ilmu. Ya, ini sesi yang ketiga dari Grassroots. Betul. Stop, ya, mungkin minggu depan atau minggu satunya lagi Mm-mm. ada sesi keempat dari Grassroots, yaitu sesi-sesi latihannya apa? Untuk anak-anak usia 68, 9, 10, 11, 11, 11, 12. Apa bentuk-bentuk latihan? Nah, ini akan kita berikan nanti. Ya. Siap, Coach. Nah, berarti saya boleh kan ya memberikan cuplikan, bukan cuplikan sih sebenarnya, informasi sedikit bahwa minggu depan, hari Minggu, minggu depan jam 20 di live YouTube channel Garuda Nusantara kita akan belajar tentang motor learning. Dengan siapa? Oke, bisa sahabat Garuda nanti bisa cek informasinya di Instagram dan juga di YouTube channel ini. Minggu depan kita akan belajar motor learning. Kita sudah belajar tentang pondasi ya, 3-4 segmen. Minggu depan kita sudah mulai belajar tentang prakteknya. Bagaimana sih membentuk motor learning yang baik untuk anak-anak sehingga anak-anak bisa bergerak dengan lebih baik, lebih seimbang, dan juga pas sesuai dengan usianya. Itu Coach Indra. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Siap. manfaat untuk semua dan sepak bola Indonesia semakin baik. Amin. Insya Allah semoga berkah dan manfaat buat kita semua.
Terima kasih buat semua sahabat Garuda yang sudah ikut belajar bareng bersama kita. Tetap ditunggu saran dan masukannya dan juga mungkin request untuk materinya. Jika sahabat Garuda ingin modul atau materi dari konten ini, juga bisa mengirim DM di Instagram Garuda Nusantara 19. Kita akan berbagi semua ilmu, berbagi semua materi untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Saya Kumala Windia mohon diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam mengantarkan acara ini. Ya, terima kasih untuk semuanya sekali lagi. Selamat malam.